Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Almini Channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dimanapun teman-teman semua berada ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi ke teman-teman semua kegiatan saya di rumah Almini. Dan untuk pagi ini kegiatannya saya mulai buat bikin sarapan dulu nih teman-teman. Pagi ini saya mau bikin sarapan yang cepet-cepet aja. Hari ini mau bikin mie goreng dan juga nanti untuk lauknya saya mau bikin martabak tahu. Karena pagi ini di rumah masih dalam rangka liburan panjang karena Natal kemarin dan juga anak-anak masih libur sekolah. Jadi hari ini personilnya lengkap nih di rumah teman-teman. Makanya ini pagi-pagi saya langsung gercep bikin sarapan. Dan tadi air udah saya siapin buat ngerebus minyak. Ini minyak saya rebus dulu setengah mateng. Dan juga bahan pelengkap buat bikin mie gorengnya tadi juga sudah saya siapkan. Ada sawi hijau dan juga sosis yang udah saya potong-potong. Untuk bumbunya tadi bawang merah dan bawang putihnya juga udah saya haluskan. Dan nanti juga mau saya sedikit tambahkan ada bawang bombay biar lebih wangi untuk mie gorengnya. Hari ini masak apa nih teman-teman di rumah? Nah karena kita masih liburannya di rumah aja dan full tim pagi ini, jadi pagi-pagi saya harus sudah siapin makanan dan juga pastinya harus siap cemilan ya teman-teman kalau cuma liburan di rumah aja. Apalagi anak-anak kalau udah libur itu pasti kerjaannya bolak-balik ke dapur, buka tutup pintu kulkas atau mungkin tudung saji buat cari makanan atau mungkin juga cemilan. Buat bikin mie gorengnya tadi udah saya tumis bumbu halus tadi udah saya haluskan bawang merah, bawang putih, garam dan juga lada. Terus juga saya tambahkan tadi bawang bombay udah ditumis harum. Lalu juga saya tambahkan telur. Nah, sebelum lanjut masukin yang lainnya, saya tambahkan dulu kecap manis dan juga ada saus tiram. Jadi biasanya saya dahulukan dulu untuk perkecapan biar lebih wangi aja ya teman-teman. Dan juga lanjut tinggal tambahkan sosis, mie dan juga terakhir ini saya tambahkan sawinya. Kadang juga kalau bikin mie goreng gini di rumah, saya biasanya tambahkan bubuk kari, tapi karena kebetulan bubuk karinya habis, jadi ya udah begini aja buat mie gorengnya hari ini. Nah, ini udah selesai, udah matang aja buat mie gorengnya, jadi ini tinggal mau saya taruh di dalam piring. Alhamdulillah udah mateng buat mie gorengnya, tinggal lanjut bikin lauk. Untuk lauknya hari ini saya mau bikin martabak tahu. Untuk bahan-bahannya tadi udah saya siapkan sebelumnya ya teman-teman. Dan ini untuk tahunya udah saya haluskan. Daun bawangnya juga sudah saya potong-potong kecil. Dan juga tadi bumbunya udah saya masukkan. Dan terakhir tinggal saya masukin aja kocokan telur ke dalam campuran tahunya tadi. Dan bumbunya juga simple aja, biasanya saya pakainya ya teman-teman cuma pakai bawang putih bubuk, kemudian kaldu bubuk, garam, merica, udah gitu aja campur rata. Nah untuk kulit lumpianya ini juga saya beli jadi dan ini tinggal saya mau lipet-lipet aja untuk kulit lumpianya, masukin isian tahunya tadi dan ngelipetnya ya seperti ngelipet biasa aja, ngelipet amplop gitu ya teman-teman. Dan bagian ujung tinggal dilem aja pakai campuran tepung terigu, kasih sedikit air. Udah sebagian selesai buat bikin martabak tahunya, mau lanjutin lagi tapi kayaknya ngemuat telenannya buat ngelipet-ngelipet martabaknya. Jadi ini untuk sebagian martabak tahunya mau langsung saya goreng aja. Sambil nunggu martabak yang kloter pertama digoreng, bisa lanjutin lagi buat bebikinan ngelipet-ngelipet martabak tahunya.
Hari ini karena kebetulan pas suami juga masih libur, jadi bisa berbagi tugas buat urusan rumah nih teman-teman. Jadi saya sambil masak-masak di dapur buat bikin sarapan. Nah pagi ini tugas pas suami adalah buat bebersih di rumah. Pagi ini bebersihnya cuma sapu-sapu aja kok teman-teman, karena kemarin kebetulan udah saya sapu dan juga pel-pelin buat rumahnya. Jadi pagi ini jatahnya cuma nyapu-nyapu aja seluruh bagian rumah. Kalau di rumah biasanya saya buat ngepel itu 2 hari sekali ya teman-teman. Tapi buat nyapu-nyapu tuh beneran setiap hari nggak bisa di skip. Karena ya mau gimana ya teman-teman, yang namanya debu itu setiap saat, setiap waktu pasti mampir aja ke rumah. Jadi kalau nyapu-nyapu pastinya setiap hari disapu di rumah. Kadang-kadang kalau lagi banyak debunya ya pagi dan sore harus disapu-sapu, apalagi bagian teras dan bagian luar rumah. Kalau pas beberes rumah ada yang bantuin, jadi bikin cepet ngerjain kerjaan rumah yang lainnya juga ya teman-teman. Karena ada teman buat berbagi tugas. Nah ini tadi untuk martabak tahunya, untuk gorengan pertama udah selesai. Dan tinggal saya lanjutin goreng sisa martabak tahu yang keduanya. Akhirnya selesai juga untuk urusan masak-masak pagi ini. Ini dia menu simple untuk sarapannya teman-teman. Ada mie goreng dan juga martabak tahu. Nah selesai sarapan, rencananya kita juga mau keluar sebentar. Mau ngajakin anak-anak jalan-jalan dan juga ada sesuatu yang mau dicari. Selesai sarapan, lanjut lagi nih teman-teman. Kita udah nyampe aja ke S Hardware karena kebetulan saya juga pengen nyari buat tempat bekal anak-anak dan juga sekalian sambil lihat-lihat ya teman-teman, karena memang bertepatan sama hari Natal dan biasanya kalau pas hari besar gini banyak banget promo-promo nih di sini. Di awal masuk udah tertarik banget, banyak tulisan sale-sale-nya dan juga banyak diskonannya nih teman-teman kemarin pas kesini. Dan juga banyak barang yang beli satu gratis satu. Nah tadi saya udah pertama lihat dulu untuk spraynya karena kebetulan lagi diskon juga, dan akhirnya tertarik nih beli spraynya. Tadi ambil 2 untuk spraynya, dan sambil menuju ke tempat bekal ini tadi sambil lihat-lihat yang lainnya. Ini juga ada fry pan juga lagi banyak diskonannya. Dan biar nggak kalap mata, jadi ini kita langsung aja lanjut ke tempat bekal buat milih-milih tempat bekal buat anak-anak. Nah, kalau ke tempat begini enaknya emang pergi sendiri atau bareng temen ya teman-teman. Jadi lebih fokus dan detail buat lihat barang-barangnya. Kalau ngajakin anak-anak ke tempat beginian pastinya mereka udah nggak betah. Ini tadi aja udah lari-larian, udah ngilang-ngilang kemana nggak tahu. Jadi ini untuk videonya pokoknya ya sekenanya aja. Nah ini juga ada storage juga lagi diskon nih teman-teman. Tapi untuk storage-nya ini ukurannya agak besar-besar. Lanjut aja deh, ini udah sampai ke tempat bekalnya. Ini saya mau pilih-pilih dulu tempat bekal buat anak-anak nanti. Dan setelah dipilih-pilih akhirnya nemu yang cocok buat tempat bekal anak-anak, dan langsung aja ini kita mau bayar untuk belanjaan tadi di S Hardware. Sebelum pulang, ini anak-anak minta jajan dulu, jadi kita mampir ke Omija. Ini mau beli donat bomboloni dan juga ada pastrinya. Ini kita mau bungkus aja, tapi katanya mau minum dulu sebelum pulang. Tadi anak-anak minta lemon tea dan kita biasa, biar nggak ngantuk di jalan, jadi ngopi-ngopi dulu. Alhamdulillah ini udah sampai rumah dan lanjut buat bongkar-bongkar belanjaan tadi di S Hardware. Gak banyak sih teman-teman yang dibeli, tadi cuma ada 2 pasang spray dan juga ada tempat bekal pastinya karena tujuan utamanya mau beli tempat bekal. Nah, kalau di rumah buat spray itu biasanya memang saya belinya di S Hardware ya teman-teman. Dan untuk ukurannya saya beli ukuran 180 kali 200. Jadi menyesuaikan sama ukuran kasur yang besar di kamar utama. Jadi yang 160 biasanya juga saya pakein yang ukuran ini.
Untuk spraynya ini bahannya polister dan kalau untuk ukuran 160 dan 180 itu biasanya udah dapat 2 sarung bantal dan juga 2 sarung guling dan gulingnya pun juga biasanya udah terpasang tali jadi tinggal pasang aja. Untuk spraynya ini karetnya itu sudah terpasang menyeluruh bagian dari spraynya ya teman-teman, jadi nggak cuma di ujung-ujungnya aja. Jadi kalau udah terpasang semua karet di setiap sisi spraynya itu jadi lebih rapi dan juga gampang aja buat pasang spraynya. Buat spraynya ini juga tadi lagi ada diskonan, diskon 70%. Jadinya tadi saya beli 2 warna peach dan juga ada warna biru keungu-unguan gitu ya teman-teman. Dah tadi udah selesai buat cek-cek dan bongkar-bongkar spray. Lanjut lagi ini saya mau buka-buka cek untuk tempat bekalnya. Dan untuk tempat bekalnya ini juga saya beli 2 karena buat adik dan juga kakak. Kalau buat adik ini saya pilih yang 2 sekat aja karena cuma nanti buat tempat bekal snack aja. Sebelum beli tempat bekalnya tadi, saya juga cek-cek dulu untuk tempat bekalnya ini plastiknya udah BPA free dan juga kodenya itu PP5, jadi udah pasti untuk plastiknya ini aman buat penyimpanan makanan dan juga minuman. Karena kalau buat tempat bekal gini, kadang kita juga nyimpen makanannya pas lagi panas atau mungkin juga lagi dingin ya teman-teman. Jadi nggak tentu. Makanya harus dipastikan lagi untuk kode-kode bahan-bahan plastik yang digunakan. Jadi biar lebih aman pas digunakan buat penyimpanan makanan dan minuman, apalagi buat dikonsumsi sama anak-anak. Kemarin juga saya dapat pencerahan dari vlognya Bunda Solihah Family. Jadi kalau beli bahan-bahan plastik harus diperhatikan lagi buat kode-kodenya biar lebih aman buat kesehatan kita. Untuk kotak bekal yang kedua ini buat kakak, jadi ada 4 sekat buat tempat bekalnya, udah ada tempat minum dan juga tas. Tasnya udah dilapis sama aluminium foil jadi biar lebih menjaga suhu makanan yang ada di tempat bekalnya. Oke teman-teman, selesai juga kegiatan saya hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.